Nah, tersambung juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman generasi Bakti Negeri. Perkenalkan nama aku Heri Setiawan, biasa dipanggil Awan, dan aku merupakan salah satu batch kedua di program generasi Bakti Negeri Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, sesuai tema pada hari ini, aku bakal mengundang salah satu member dari generasi Bakti Negeri yang kedua, yaitu temannya aku sendiri, yaitu Awal bin Malik. Langsung saja tanpa basa-basi kita undang si Awal, bro. Mana lagi cara ngundangnya, bro? Nah, Awal. Oke, kita undang si Ilham. Ham, apa kabar Ham? Mana si Awal nih? Sabar ya. Mana si Awal? Ayo, Wal. Kok gak nyambung? Mana nih? Awal. Kirim permintaan. Kirim undangan. Wal, bisa nggak, Wal? Mantap, bro. Gak pakai masker, Wan. Hah? Pakai masker apaan? Di rumah, coy. Selamat malam, Buka Wan. masker dulu. Gimana kabarnya? Aman, buka masker dulu. Ya Allah, si Awal. Lu kayak di mana aja, lu. Nah, mantap. Gitu baru si Awal yang gue kenal. Apa kabar, Wal? Tapi kok suaranya kecil banget ya? Kecil banget suara gue. Apa HP-nya yang kecilan? Udah belum? Wal. Yuk, halo. Jelas nggak? Bentar. Jaringan gue kayaknya agak bermasalah nih, Wan. Terus sekarang di mana? Lagi di kota nih, lagi di rumah keluarga. Di Kedengeran Sulawesi. nggak suaranya? Kedengeran. Nggak suaranya? Dekatin yang nggak kedengeran suara lu, dekatin itu lu, mikrofon lu. Mikrofonnya deket ini. Nah, itu baru bukan lu yang maju, ya Allah. Maklum lah. Wal, apa kabar, Wal? Sehat, Wal? Alhamdulillah sehat, cuy. Gimana kabarnya? Aman. Sekarang di mana? Lagi di Wajo nih. Baru aja kemarin tiba dari Kalimantan. Baru balik gua. Gue kirain kapal lu karam, Wal. Astagfirullah. Doanya itu loh. Hah? Sorry cuy, gue nyiapin konsumsi sendiri ya. Ya, mantap, bro. Asik. Kopi nggak pernah hilang, Wal ya. Wal, nanti Ya, daripada anak-anak Giban marah-marah sama kita nggak ngobrolnya nggak asik nih. Atau nanti kita langsung aja kita ya. Gue udah siapin beberapa pertanyaan buat lu, Wal. Apa tuh? Nanti dulu kirim. Aduh, ada sih. Tanya aja. Ada si Untung nih. Ya. Siapa? Ada si Untung juga nih ya. Halo Untung. Ada Amel, ada Bram. Wah, ada musisinya Rabul Musik juga tuh. Siapa? Si RT. Ilham. Mana Miko, Ham? Nah, Wal. Daripada nanti anak-anak kita gitu ya. Mending kita langsung aja pembahasan kita ya dengan tema yaitu seni dan pengabdian, bro. Mantap seni juga kasih tema tuh. Ya, nggak tahu yang ngasih tema siapa nih. Kayaknya si Bram deh. Kita biarin aja lah Bram lah. Lah, kita langsung aja deh. Wal, ceritakan dulu nih awal lu masuk pertama GBN gitu. Lu masih ingat nggak? Masih lah. Insya Allah masih ingat lah. Langsung nih gue jawab nih. Langsung aja, bro.
Jadi awal masuk GBN itu saya ingat gue gini ya. Jadi dulu kan ada batch satu nih ya. Batch satu kita kan batch dua ya. Habis Ada gua. batch satunya itu kalau nggak salah dulu ada Bang Denny, ada Bang Fadli, Bang Daeng lah kan. Nah, Ya. Bang Daeng ini kan satu kontrakan sama gue nih. Dulu Ah. waktu satu kontrakan sama Bang Daeng ini dia sering liatin main musik. Jadi gara-gara main musik terus seni musik lah, pentas-pentas, seni tari. Nah, dia bilang sama gua, Wan, kalau lu apa namanya? Kalau lu mau ikut GBN tahun depan, mau nggak? Bilang, GBN itu apa, Bang? Bilang. Yang jelas dia pengabdian, KKN lah. Lumayan kan bisa KKN misalnya, ke perbatasan lagi niatnya sih gitu. Ah. Ngabdi lah istilahnya kan. Nah, terus udah tertarik waktu itu yang ditawarin gua Angga sama Sigit lah satu kontrakan kan. Terus Iya. udah nih singkat cerita nih langsung apa namanya? Langsung disuruh ikut pendaftaran waktu itu inget banget udah Hamin satu tuh. Hmm. Datang pakai celana robek-robek, celana pendek, belum mandi lagi. Wan, belum mandi sumpah, belum mandi. Nah, itu dulu disuruh ngomong sama siapa namanya? Bang Daeng bilang aja kalau nanti diwawancarai bilang aja baru pulang dari pentas. Ya emang baru balik dari pentas, cuman nggak sempet mandi kan karena takutnya kalau mandi nanti udah tutup pendaftarannya. Ya udah Ya. langsung gabung aja. Awalnya sih kayaknya nggak diterima gitu kan. Soalnya kan dulu ada beberapa ya tesnya yang mungkin nggak cocok lah kan. Cuman karena mungkin Ya. GBN waktu itu Ngomongin butuh, aja, ngomongin masalah ngomongin aja. ya, Ngomongin aja. ya Terus mungkin karena nggak bisa ngaji dulu kan, nggak bisa ngaji. Jadi kalau nggak bisa ngaji susah lah. Terus dia bilang gini, kalau misalnya lu bener-bener mau berangkat, mau nggak pakai biaya sendiri? Ya udah berangkat aja, pakai biaya sendiri nggak apa-apa kan, istilahnya pengabdian lah. Lagian dulu kan apa namanya, udah dibilangin sama Bang Daeng, berangkat aja sana banyak orang Bugis gini-gini. Nah, hasilnya lu tahu lah kan, kemarin udah nikah gue sama orang Sebatik. asik. Buat yang belum tahu nih, awal ini salah satu member GBN yang menikah dengan orang Sebatik yang awal. Iya Awal dong, tuh bonus. menikah mengharapkan tanah warisan dari Septi kayaknya, Bang. Tanah warisan sama sawit sawit rupanya Septi Tahu kan. aja lu, Tahu lu. tahu aja lu. Septi itu pengen gara-gara warisan Septi banyak kan. Itu yang lu harapin Ya kan? enggak lah, ya enggak lah. Lanjut nih Wan ya. Tapi Jadi kemarin lancar. waktu Lancar itu nikah. lancar lah, alhamdulillah. Cuman beberapa kali ditunda sih 3 kali Oh, ditunda. gara-gara PPKM. Ya nggak apa-apa lah. Lanjut, Wal. Wal, nggak usah panjang-panjang, Wal. Ceritanya, Wal. Singkat aja. Nah, intinya dulu waktu itu ketemu sama Bang Daeng kan, Bang Daeng terus Bang Daeng ngajakin, ya udah langsung gabung. Udah ngikutin prosesinya aja sih sama teman-teman semua kita. Ya bareng kita juga kan. TOT Nah, apa sebagainya. Kita kurang lebih setahun lah. Ya udah simple lagi itu aja, cuman gara-gara diajakin Bang Daeng lah. Informasinya dari Bang Daeng sih, kenal GBN tuh. terus kita apa? Karantina. Dua, habis itu ya? Di apa? Di Merapi ya? Iya. Iya, kita TOT di Merapi waktu itu. Oh, TOT TOT di ya. Ada si Merapi. Akmal, ada si Ah, Hafid, si Untung yang gitu. Miko lah. yang ya Tahu yang pas kan? gua hampir jadi Kita dibagi divisi kan waktu itu? ya dibagi divisi banyak lah, bagi kelompok sih. Lebih tepatnya bagi kelompok. Buat itulah dulu panitianya sih buat mungkin mau lihat teamwork teman-teman kayak apa kan. Nah, nah lu dulu divisi apa sih, Bang? Kan Dulu gue ini divisi seni budaya. seni Kalau nggak budaya. salah anggotanya lu juga sih. Iya dong, ya iya dong. Gue tuh anak seni banget orangnya, Wal. An Gak bisa apa-apa jadi anak seni, anjir. Terus. iya, gue juga. Terus ya habis TOT kurang lebih ini ya 7 bulan kayaknya kita 7 bulan. Nah, Terus kedengaran, coy. soalnya kalau kedeketan si Akmal bilang nafasnya biasa aja. Gak usah beli Akmal, biarin aja lah mereka tuh nanti cerita ke gue dan gitu. Gak usah dengerin Akmal, dengerin gue aja. Yoi. Nah, terus Terus gimana tadi? nah kan apa? Anjir lupa lagi, Wal. Gue tanya apa ntar cek dulu.
Nah kan kita digabung di divisi seni di budaya kan ya. Ah, Nah kita nyusun apa untuk pergi ke Sebatik tuh. Nah hmm. waktu itu kita persiapan apa aja Bal waktu itu Bal? Untuk persiapan seni kita. Kan kalau 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 untuk divisi seni budaya sendiri sih waktu itu kan kita sempat beberapa kali ketemu ya. Gue, lu, Hanan sama satu lagi itu tes Tar. apa Testa ya? Ya, Tasya. nah Tasya. Nah itu Tasya. kan Tasya kan ini kan Tasya kan merangkap kan. Jadi ya sebenarnya buat teman-teman itu cuman buat apa ya? Kan kita ada 4 program tuh waktu itu tuh. Ada 4 program, ada Rumah Budaya, Rumah Bukit kan budaya kita, terus ada pendidikan seni tari, seni musik Nah, sama Lego. Cuman kan kita dulu fokus ke seni musik sama seni tari. iya, Ya iya, iya, pastinya dulu betul. teman-teman kan ini kan pada dikasih job desk buat belajar beberapa tarian. Iya, Soalnya kan yang ngajar bukan cuman gue doang. iya, Malah yang benar. paling banyak ngajar kan lu kan. Iya, benar. Tarian kan sama Tasya Nanda. Waktu itu gue pura-pura bisa aja ceritanya gitu loh. Gue ajarin Ya lah sama siapa si kalau kita Maisa kan, si Maisa Oon. Nah, Maisa nari nggak bisa Oon kata gue gitu. Terus enggak Niki, kalau udah kayak gitu kemarin kan mau nggak mau kita harus bisa. iyalah asik slogan awal harus bisa. Ya gak? Nah terus Mas Ian Yo, waktu kita sebelum kita berangkat kita ngajar dulu tuh dia apa? Di oh ini di TBM. Wates ya? Itu taman baca masyarakat yang digagas sama Mas ini nih, Aduh apa lupa lagi lagi. namanya, di Aduh lupa Taman lagi Baca nama Guyub Masnya. Rukun. Siapa? Masih di Taman Baca Guyub Rukun. Siapa ya? Lupa, aku agak lupa sih Mas Kita siapa undang aja Mas gitu. yuk. Mas Terus siapa terus. gitu pokoknya. Nah, itu kan dia punya agenda dulu sebenarnya Mbak Tiwi. Terus Mbak Tiwi itu ngabarin kalau Mas Awal di situ ada kegiatan, mau nggak kita buat ngelatih Oh Mas Tri seminggu. Ya namanya Mas udah, Tri, yuk. Mas Tri namanya Mas Tri. Iya, Mas Tri ya itu Safa tahu lah Mas Tri. Soalnya dia juga ngajar kan waktu itu. Kebetulan kan dulu kelompok sama Tasya. Sama Safa waktu itu. Kelompok terus waktu itu kita di Nggak sosial kedengeran project ya, Joy. sosial project. Gue nggak denger suara lu. Sosi sosial project, sosial Nah, project waktu itu kan. Nah, sosial project dari kelompok gue Safa, gue, Bayu sama satu lagi yang lupa itu yang anak apa yang ke Papua. Nah, itu kan kita ngajar tari di sama Mbak Nisa dulu, Mbak Nisa Tiwi. Kita ngajar tari di sana buat persiapan ulang tahun TBM-nya sih, kan. ya Cuman di kita situ dulu cuma seminggu tuh. Seminggu, tapi seminggu itu mungkin karena anak-anaknya di sana udah pada bisa kali ya. Maksudnya kita tinggal ngajarin aja, dasarnya tuh udah ada. bentar, Anak-anak di sana tuh pada pengen sih. bentar gue ambil bantal dulu bentar. Mau tidur apa mau ngapain? Ya, Jut. Benar sih Sukma, bukan lupa sih gue, cuman apa, dia kan gimana ya, jarang ngobrol, jarang komunikasi dulu, cuman Ya, pas itu terus aja. kita habis itu kita latihan kan? Latihan di Ya TBM itu kan. Gue yang kita ngajarin latihan. karena gue pinter banget nari ya. Ah, Gue pinter banget nari, nggak bisa apa-apa gue sebenarnya waktu itu. Lu yang ngajar kan? gue ngajarin, Safa juga ngajarin tuh waktu itu. Tari apa dulu Pal ya? Tari kupu-kupu kan? Enggak, dulu ada di tarian Kalimantan satu, terus kita juga nyumbang puisi kan waktu itu, kita Oh iya. ngelibatin. Ya terus Nah, kita pentas gitu Pal ya, pentas di acara mereka gitu ya, TBM gitu. Sebelum itu langkah-langkah kita sebelum berangkat ke Sebatik gitu Pal ya. iya sih, sospro itu kan dulu wajib tuh buat temen-temen yang apa kayak semacam kita dikasih inilah ya, dites lah, teman-teman bisa nggak sih laksanain semacam sosial project untuk apa ya, semacam apa sih namanya ini istilahnya, kayak sebelum kita ke Sebatik kan kita buat dulu nih gambaran-gambaran program kira-kira yang cocok buat di Sebatik nanti apa yang bisa relevan untuk kita laksanain di Jogja dulu nih biar teman-teman nano. Ya udah, habis itu gue potong aja Pal ya. Habis itu kita langsung selesai kita sospro di
TBM, terus kita persiapan buat berangkat kan, Wal? Ya nggak? Enggak, waktu itu duluan mana sih Sospro atau pas kita pentas bareng itu yang besar itu Oh, yang di acaranya Gedung Seni Budaya ya? Taman Budaya. Taman Budaya. Iya, Nah, Taman itu gue Budaya. nari tuh sama Tasya. Gue nari itu, nari apa? Nari sama Mas apa namanya, lupa gue. Aduh, ngelek lagi si Awal. Aduh, ngelek si Awal sudah. Teman-teman, Awal lagi ngelek. Mungkin karena paketan dia mau habis kayaknya deh. Nggak tahu juga. Nggak tahu nih ngelek Awal nih. Kita tungguin dulu Awal. Maafkan ya, kita baca dulu komen nih. Wih, banyak juga nih. Ya, Awal terputus bro. Kita undang lagi bro, Awal bro. Awal. Oke, bentar. Kita undang lagi si Awal. Nah, tadi tuh Awal udah ngasih ringkasan kan, kalau sebelum kita berangkat ke Sebatik itu kita pernah kegiatan Sospro namanya di TBM di Wates kalau nggak salah di Sedayu itu sama Mas Tri. Halo Mas Tri, terima kasih waktu itu sudah membantu kita melaksanakan kegiatan Sospro sebelum berangkat ke Sebatik. Terus bentar ya, Awal nggak ngangkat, Awal nggak ada paketan kayak ini, gimana nih teman-teman? Kasian si Awal, sumbang Awal. Salah. Wal, gas Wal. Nah, habis itu kita melaksanakan Sospro di apa? Di Wates. Nah, terus kita ngadakan kegiatan juga di apa namanya? Kita ngadakan kegiatan di Taman Budaya. Nah, Awal bisa bergabung lagi. Gimana nih Awal nih, paketan Awal habis Awal. Cupu Awal cupu. Masa anak juragan sawit Sebatik nggak punya paketan. Ntar ya. Nah, balik lagi bro, habis paketan bro. Ngeprank bro, ngeprank. Biasa lu tahu, ngeprank. Nah, terus habis kita dari kegiatan Sospro, kita pindah ke apa Taman Budaya Wal ya, kegiatan Taman Budaya ya. Nah, itu tuh acaranya lumayan gede juga ya. Wah, besar sih waktu itu, banyak kan pesertanya waktu itu. Ya, kayak itu kegiatan seni juga kan Wal, sebelum kita berangkat kan ya? Iya. Nah, di situ tuh berkesan juga menurut aku, di situ benar-benar kita lengkap kalau nggak salah waktu itu ya. Di batch 1. Kalau nggak salah waktu itu kira-kira bisa lah kita lihat teman-teman yang mungkin kayak ini juga kan, bagi teman-teman senior SSP 1 kan dulu juga ngelihat kinerja teman-teman SSP 2 waktu gabung di tim apa namanya ini, Gebiar Generasi Bakti Negeri kan. Oh iya, Gebiar Generasi Bakti Negeri waktu itu di Taman Budaya Yogyakarta. Tuh itu dari kita aja tuh, ada kita undang dulu Pak Wal? Enggak, itu dulunya kan kita sempat ngundang beberapa pemateri ya. Kalau itu kurang tahu gue, kalau masalah konsep acara besarnya yang jelas. Kita dulu kan bagian divisi buat pelaksanaan kegiatan yang pensinya aja kan. Oh iya. Nah, kebetulan gue PJ-nya dulu waktu anak-anak Sulawesi Selatan tampil tuh. Oh iya. Ya, cuma itu aja kan, maksudnya di seni budaya nih, jadi dikasih ke seni budaya juga lah gitu kan. Terus kita ngobrolin apa nih? Nah, Latihan lah. Nah, selesai ke Taman Budaya, kita berangkat ke Sebatik. Gue masih ingat banget tuh, yang paling banyak bawa barang tuh adalah lu, Wal. Dulu bawa apa aja waktu kita ke Sebatik, Wal? Peralatan seni aja apanya lu bawa gitu? Ini sekedar cerita aja ya. Waktu itu kita bawa barang, alat musik itu ada djembe, perkusi kan? Ada djembe, ada didgeridoo itu kalau nggak salah ada 2 ya. Terus suling-suling, pianika, ya apa namanya? Ya kira-kira yang mampu kita beli, kalau ada yang bisa kita beli. Terus ada juga yang minjemin, terus ada juga barang-barang pribadi. Temen-temen yang punya barang-barang pribadi lah, kayak misalnya lu punya apa gitu, udah bawa aja. Masalah bisa maininnya atau enggaknya gampang lah. Iya.
Gue bawa apa dulu? Gue kalau nggak salah bawa gitar, kalau nggak salah dulu deh. Gitar kecil nggak sih? Enggak ya? Oh bukan ding. Nah, lu Gue bawa bawa ukulele, apa-apa. gitar lele yang bawa gitar lele siapa? Niat ke sebatik dong gue bawa ke situ mah. Gue nggak bawa apa-apa kayaknya deh. Ada Bang Daeng nih. Halo, halo Mas Fadli. Ya Allah, sekarang jadi dosen Mas Fadli anjir. Mantap Mas Fadli. Yo. Hijab apa kabar? Itu orang dalamnya yang dukung masuk GBN itu, orang dalamnya. Udah, gue biar kita selesai kan pertanyaan. Lanjut lagi setelah kita sebatik tuh bawa barang-barang kan. Kita bawa apa yang bisa kita gunakan waktu di sebatik gitu kan ya. Nah, terus sebatik kita bagi divisi kan, Bal. Lu di Bukit Harapan. Gue di Bukit Harapan, lu Iya, di enggak. Nah, terus habis itu yang megang di Bukit Harapan tuh gua, seni budayanya. Tapi gua nggak bisa. Bener. Yang pokoknya dulu di sini mau gue sama Akmal. Sama Akmal sama Hanan kan? Akmal, Hanan. Hanan, lu Akmal terus lu ingat anjir. Akmal kan dia terus yang muncul. Mantap Mal, lanjutkan Mal. Lanjut. Nah, terus kita ngasih apa Bang? Program kita waktu itu apa Bang? Program kita waktu itu apa? Yang paling banyak terlaksana itu sebenarnya ini sih, pendidikan seni tari sama seni musik itu aja sih sebenarnya Bang. Kalau Legenda Dongeng Nusantara itu ya inilah bumbu-bumbu aja lah. Kalau yang rumah budaya kita itu kita belum bisa lah kan waktu itu bikin rumah budaya. Yang paling aktif itu sih pendidikan seni tari sama pendidikan seni musik. Iya. Nah terus apa lagi nih? Program kita tuh ke sekolah-sekolah kan Mal ya, ke SD, ke SMP gitu ya. Kita nggak. Iya, jadi setiap beberapa orang itu khusus di seni budaya ya, kita udah bagi, misalnya lu kan dulu PJ-nya di Bukit Harapan, SD apa gitu. Kalau si Hanan kan kasih SD yang SD 5 nih kalau nggak salah nih. Terus si Tasya SD yang di Maspul. Kalau aku yang di apa namanya? Di ini tempatnya Umi Suraida, Sekolah Tapal Batas. Siap. Udah kan kita udah bagi-bagi tuh. Nanti ada yang ngajar nari, misalnya bisa nari apa ya udah ajarin aja tari apa, yang jelas kurang lebih kita ngajar berapa tarian sih dulu, banyak tarian dulu yang kita ajarin. Kita ngajar tari-tarian di apa? Di sekolah-sekolah kan, itu program salah satu program kita kan. Persiapan iya nanti. Jalan kaki cuy. Ya itu seru banget Wal ya. Gue salah satu hal jujur Wal ya, salah satu hal paling berkesan selama kuliah ya KKN bro. KKN sumpah sampai sekarang juga nggak bisa ngelupain KKN lah kira-kira. Sampai sekarang kalau ketemu sama teman-teman kan masih ceritain pengabdian waktu di Sebatik. Cuman masalahnya yang beda, kalau kalian kan udah selesai nih, aku lanjut lagi pengabdiannya di Sebatik bro. Awal kayaknya istri gua nonton nih. Septi, yang sabar ya Septi. Septi Juragan Sawit Sebatik, istrinya Awal. Nah, lanjut Wal. Habis itu kita, lu masih ingat gak sih pengalaman yang paling lu apa? Kesulitan dan kesenangan lu waktu ngajar tuh apa sih gitu? Yang paling berkesan lu apa waktu itu? Kalau kesulitan itu pertama ini ya, kita dulu koordinasinya itu susah ya, karena kendaraan kan nggak ada tuh, jaringan di Bukit Harapan tempat lu tuh kan nggak ada. Jadi kalau misalnya kita mau komunikasi, progres latihannya seperti apa, kalian butuh persiapan apa aja nih misalnya nih, itu susah kan. Kita harus ke sana, tapi kendaraan dipakai nih sama Nana yang lain nih misalnya nih. Jadi kita dulu keterbatasan di komunikasi, koordinasi. Nah terus kalau masalah kesusahan yang lain itu paling mungkin karena ngajar anak-anak di sana itu baru ya, mereka mungkin baru dapet hal seperti menari, karena setahu gue nih Wan, sampai sekarang di Sebatik itu cuma ada satu sanggar nih, dan sanggar itu sekarang udah eksis meskipun cuma satu karena nggak ada pilihan lain, cuma satu-satunya tuh. Nah itu pun seandainya dulu mungkin kita lanjut ya, istilahnya ada follow up dari program seni budaya, mungkin salah satunya GBN bisa jadi GBN bisa jadi ini tuh pencetus tuh kan. Ya, gue masih ingat Wal, kalau hal yang kesulitan kita tuh dalam ngajar di Sebatik itu tuh di perbatasan itu kan, ya komunikasi kita waktu itu Wal gitu loh. Kan gue di Bukit Harapan tuh jauh kan, di pedalaman jauh gitu loh. Ya, sinyal kan,
susah banget sinyal kalau di Bukit Harapan. Kalau Sungai Limau masih oke lah. Cuman kan istilahnya kita ini mau komunikasi kan, koordinasi, ketemu juga jarang meskipun cuman beda desa, tapi mungkin yang lain nggak bisa bayangin ya, orang-orang yang nonton yang lain kan nggak bisa bayangin. Tapi kita kan udah ngerasain tuh Sungai Limau ke Bukit Harapan sejauh Kita apa. nonton nih, jarak antara Sungai Limau dan Sebatik itu adalah sekitar ya puluhan kilo lah, Wal. Pokoknya Sebatik itu pedalaman dalam banget situ. Dan itu tuh kita tuh hidup di Sebatik itu tuh tanpa ada lampu pagi siang harinya gitu loh. Malam Iya harinya benar. pakai apa, Bang? Lampu ini, lampu sinar matahari ini apa namanya? Lupa lagi anjir. Apa tuh? Aduh, lupa lagi. Maisa, bantu Maisa. Nah, kita tuh tinggal di Sebatik tuh kayak gitu, nggak di siang hari itu kita nggak ada lampu. Siang hari kita lampu Oh, panel surya tuh, maksud lu panel surya tuh. Habis itu malam hari kita baru dikasih apa? Dikasih hidup lampu tenaga surya itu. Gitu. Nah, habis itu terus jaringan di tempat aku tuh emang susah banget. Kita dapat jaringan itu harus naik dulu ke atas bukit tuh, Wal. Iya. Ke apa? Iya, makanya dulu yang susah itu kan. Karena kan kita istilahnya ini pengen komunikasi yang lancar ya, koordinasinya biar enak gitu kan. Sampai dulu lu inget kan kita sempat ada kelas kan waktu itu yang ketemu di SD itu yang lu bilang ini jadinya gimana sih gini-gini kan. Terus gue bilang udah diobrolin di sini. Nah ketemunya di SD itu. Makanya pas kita ketemu semuanya kan udah enak tuh. Karena udah diobrolin kan, udah kita ngambil sekian, ini sekian. Terus lu juga udah nyanggupin sekian lah. Nah memang dulu paling kendalanya itu sih kalau buat ngajarin mereka itu gampang-gampang susah biasa lah anak-anak kan. Dan sisanya juga sama satuan gue mau ceritain kalau kemarin kan kebetulan pas selesai acara gue main-main ya ke Sungai Limau ya, beberapa anak-anak itu memang ada yang masih belajar tapi udah ada juga yang udah ini masih kenal lah sama kita, masih ada yang belajar, masih ada yang nyimpen alat musiknya juga, cuman beberapa juga ya biasalah mereka udah SMA kan udah besar-besar semua tuh, tapi mereka masih pada inget tuh sama kita. Bagus lah. Terus hal yang paling menyenangkan waktu lu ngajar di SD, ngajar seni tari itu apa, Wal? Kalau pas belajar terus habis ngajar dikasih makan ayam, itulah. Nah, kalau gue enggak, gue habis ngajar tari, terus datang ke rumah warga kan, apa kata warga tuh? Terus kita disiapin makanan anjir, itu paling the best pokoknya. Kita siapin makanan, nih makanan. Iya. Sama ini, Wan. Kalau dulu kan jatah gue dulu kan di sekolah tapal batas. Umi itu baik banget. Jadi setiap kali kita selesai ngajar mesti makan. Cuman gue kan kalau habis makan terus jalan kaki pulang ke posko, nyampe posko lapar lagi. Dan paling sering makan tuh Miko sama lu yang nggak habis yang lapar terus gitu loh. Nah kalau di Bukit Harapan itu gue menyenangkan banget waktu gue tuh kayak habis ngajar di sekolah, kita nganterin anak main-main ke rumah anak-anak gitu tuh. Terus kedalaman lagi. Nah, disiapin lah makanan kita. Sumpah. Pokoknya dulu parah sih kalau misalnya Akmal bocor, sumpah. Kalau dulu waktu nganterin nih, main-main nganterin ke rumah mereka, nggak percaya Wan kalau ada orang tinggal di dalam pedalaman kayak gitu. Sebatik itu bener-bener ini ya. Misalnya kayak mungkin sebagian orang nggak tahu tuh Sebatik itu kayak apa. Sebatik itu kan satu pulau dua negara kan. Terus di sana dominasi sama ya sawit apa sebagainya. Jadi mereka tuh tinggal di dalam camp. Ya kita kan pernah jalan dulu ke camp-camp tempat mereka di Malaysia tuh. Iya. Ya untuk teman-teman yang belum tahu Sebatik itu apa, mungkin semua kerjaan udah tahu kayaknya. Tapi gue kasih tahu aja nih. Sebatik itu adalah salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, satu pulau tuh terdiri 2 negara gitu. Gitu. Tapi kita senang KKN di Sebatik ya, Wal. Nah, senang banget lah. Habis itu pertanyaan selanjutnya, ya Allah, sampai gue bikin pertanyaan. Ya, ada seseorang nih, Wan, Wan samping gue nih, Wan. Siapa tuh? Biasa, bonus pengabdian. Terus habis itu Sebatik emang keren banget sih, Bang. Gue salah satu berkesan tuh Sebatik waktu KKN itu, seriusan. Mantap loh pokoknya Sebatik, mah. Terus pertanyaan selanjutnya, Bro. Apa tuh? Momen paling berkesan waktu mengajar Sebatik apa? Kalau momen paling berkesan sih sebenarnya rata-rata berkesan ya, Wan ya.
sampai kita mau balik pun, mulai dari pertama nyampe di Sebatik sampai pulang tuh semua berkesan. Cuman kalau momen yang nggak bisa kulupain itu pas ini, Wan. Waktu itu pernah nih, ini sebenarnya nggak enak sih ceritanya kan, cuman ya gue nggak ada masalah lah. Mas. Dulu disuruh ngajar terus kan di STB waktu itu. Nah, di STB waktu itu kan kalau ngajar, STB itu kan semi-semi kayak ya bisa dibilang pesantren lah. Nah, buat teman-teman yang tahu, setiap jam sholat, sekolah tanpa batas adalah tempat anak-anak sawit lah ya, anak-anak pedalaman. ya mereka anak-anak TKI di Malaysia yang sekolah di Indonesia kan, karena mereka di sana susah fasilitasnya tuh. Ya, jadi ada anak-anak kan Sebatik itu pulau, setengahnya Malaysia, setengah Indonesia. Nah, ada warga TKI yang tinggal di Malaysia kerja. Nah, anak-anak itu sekolahnya di tapal batas gitu loh. Nah, itu sekolah namanya sekolah tapal batas STB. Lanjut, Bal. Nah, waktu di STB itu kan terus terang kayaknya 60-70% lah waktu banyak ngajar di STB. Jadi di STB itu banyak banget cerita. Kayak misalnya kita main sama anak-anak nih. Terus kayak main, terus jam sholat mereka pada datang sholat. Nah, aku disuruh imam waktu itu. Nah, waktu itu disuruh imam kan. Seumur-umur aku pernah imam paling di acara-acara tertentu lah. Nah, untung waktu itu kalau nggak salah sholat duhur, jadi nggak ada suara kan. Ya terus terang aja waktu itu, aduh, udah selesai nih. Kalau kita kan kebanyakan di Muhammadiyah ya, habis salam, udah selesai diam. Kalau mereka kan di sana rata-rata kayak NU, jadi ada baca doa apa sebagainya. Jadi pas Assalamualaikum, terus Umi bilang gini, siapa gitu lupa namanya, pimpin doa. Diem, gue imam diam di depan. Aduh, malu sumpah anjir, ketawain nanti. Bukan masalah bisa baca doanya, cuy. Nggak hafal bacanya, kalau misalnya ribut-ribut tuh nggak hafal. Ya, bahasa Indonesia, cuman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, gitu kan gampang, bro. Lu tinggal ya itu bukan divisi gua duluan. Divisi seni itu bebas, divisi seni budaya itu bebas. Orang-orang bebas. Tinggal ya Allah, murahkan rezeki hambamu gitu loh. Berikan jodoh, safety anak Sebatik yang sawit gitu. Amin. Nah itu doa-doa tertentu lah ya. Mas. Terus ya, habis lagi paketan Wan. Ada satu cerita lagi, Wan. Lu mau denger nggak? Jadi waktu di Sebatik itu ada satu momen ya, nggak bisa dilupain lah bareng teman-teman. Tapi ini posko Sungai Limo ya, posko Sungai Limo. Jadi kan dulu ada insiden tuh, si Miko kan hilang tuh dulu barangnya kan. Nah, karena hilang barangnya dulu, jadi kita teman-teman pada bantu nyari kan. Nah, gue inisiatif ke dukun nih. Yuk kita ke dukun yuk, ayo cari tahu di dukun. Nah, pokoknya waktu itu pas ini sebenarnya lebih ke horor sih ya. Waktu itu nanya di dukunnya bilang gini waktu itu, ya udah nanti kamu ke kantor desa baca ini ritual lah. Nah, tiba-tiba dari rumah dukun tersebut motor mampir sendiri. Ternyata biasanya habis pas banget depan kantor desa. Kita kan disuruh ke sana. Nyampe sana, aku telepon Akmal sama si Faiz. Mal sini dong bawain pisau nih, si Miko mau bakar inilah. Nah, terus setelah dia ritual kayak ada yang ganggu tuh. Sampai depan kantor desa, jadi dibayangkan kantor desa nggak ada orang tuh di sana kan, cuman ada satu rumah di depannya, dia pun dengar suara tersebut. Jadi pas dia dengerin suara itu, digangguin lah kita kan, udah kabur, kita cabut ke posko. Nyampe posko, anak-anak belum tidur, pada bikin itu tuh persiapan buat malam lampion kan, pada bikin itu. Nah, singkat cerita, nih anak-anak nih, aduh, ini larinya ke horor kan. Terus si Afik, lu tahu si Afik kan mulutnya gimana, tiba-tiba langsung nyebut hantu khas Kalimantan. Kan mereka tuh absen tuh, pocong ini semua kan. Si Afik nyebut kuyang, muncul di antara pohon pisang, lari semua kita ke dalam. Mana posko kita kecil lagi. Iya benar. Satu malam diteror itu. Gue baru tahu cerita itu loh, beneran. Tapi gue bener, sumpah yang hilang si Miko tuh apa? HP ya? Atau dompet? Tasnya sih, isinya nggak tahu lah, ada uang juga kan, ada dompet, ada kunci. Yang dia sayang cuma kunci-kuncinya. Divisi dia kan? Iya, benar. Iya sih. Well, kita kembali lagi pertanyaan kita nih. Anjir, kita jauh lagi. Lanjut lagi nih. Maaf ya teman-teman, kita jauh melenceng dari program seni dan budaya.
Lanjut lagi. Wal, nah, nih itu tuh pas terakhir tuh kita kan ada pentas seni itu Wal ya. Namanya apa lupa gue. Festival Saudara Sebatik Festival. Oh iya, S. Ya, SSF Nescafe. Iya. Nah, itu adalah salah satu program seni budaya paling mantap di Indonesia. Ya, itu kan dulu sekalian penutupan kan? Penutupan kita sebelum kita balik ke ya. Balik ke Jogja ya. Jogja, malam puncak lah istilahnya, malam puncak. Gitu loh. Nah, kita konsepnya itu adalah yang gue ingat itu adalah setiap desa yang kita bina menampilkan seni budayanya di situ kan? Gitu kan? Ya, anjir. Seni budaya. Awal nge-lag lagi, bro. Oh, nge-lag sih? Atau, Wal. Paketan lu, Cuk. Apa? Paketan lu habis kayaknya. Enggak, lancar kok di sini, punyamu kedengeran. Di sini nge-lag ya? Ham, nge-lag nggak Ham? Iya. Enggak. Lanjut. Nah, seingat gue waktu itu SFF itu Saudara Sebatik Festival itu adalah program terakhir kita, Wal ya. Acara puncak. Iya. Di lapangan Sungai Program 5, terakhir. Kenapa? Di lapangan Sungai 5 waktu itu kan? Iya, di lapangan Sungai Limo. Lapangan Sungai Limo itu sekedar informasi ya, lapangan Sungai Limo itu berbatasan langsung sama wilayah Malaysia. Jadi kalau kita nyebrang, kita udah nyebrang ke Malaysia waktu itu. Ya, jadi kita acaranya persis di tapal batas. Iya. Habis itu kita ngadakan acara seni budaya malam-malam itu kemarin ya. Malam waktu itu kan? Malam puncak. Itu kita tapi dari rangkaian acaranya dari pagi. Kita kan ngelaksanain acaranya dari pagi tuh. Sampai malam. Nah, pas malamnya baru Pak Camat datang juga kan. Nah, terus di SSF itu disitulah teman-teman hasil usaha teman-teman selama kurang lebih 50 hari semua kita tampilkan di SSF. Meskipun ibaratnya sesederhana yang teman-teman lakukan, tapi ternyata bagi masyarakat Sungai Limo itu sangat berkesan karena ternyata waktu itu memang kan sempat ada perdebatan kita mau bikin di mana gitu kan, tapi ternyata baru kali ini ada rombongan orang lah mahasiswa kan yang memberdayakan lapangan tersebut. Dan waktu itu ternyata dikiranya bukan cuma 1 hari, Wan. Jadi waktu itu dikira kayak ada 2-3 hari lah kan, makanya waktu itu nggak terlalu ramai karena dikira besok malamnya ada lagi. Ya. Nah, terus yang kita tampilin waktu itu apa gue lupa, Wal. Tarian ya? Ada sih kayak tari angin mamiri, tari padupa, terus lu ngasih tari dari Sumatera juga ada kan. Terus Tasya juga ngajar tari dari Sumatera tuh. Terus ada dari tari timur juga kan. Iya. Timur. Ada belasan lah, kalau nggak salah ada belasan tarian yang sempat teman-teman dalam waktu kurang lebih 2 minggu kita bisa tampilkan sebanyak itu, yang lumayan lah bagi saya, prestasi juga lah buat teman-teman kan. Iya sih, tapi berkesan sih waktu acara SFF itu, kalaupun kita sebelumnya yang gue ingat tuh kita sering berantem sih, Wal ya, sering salah ya, itu seninya lah, seninya pengabdian di situ lah kan. Iya sih, tapi ya udahlah, tapi itu juga kenang-kenangannya gitu. Nah, terus gue itu salah satu yang lu bilang, Wan, kita sewa pawang hujan buat biar nggak hujan malam-malamnya. Itu gimana, coy? Ceritain, coy. Jadi sebenarnya gini, Wan, yang sewa ini kan unik ya, tradisi kita kan kalau misalnya ngadain kegiatan biar nggak ada halangan kan, kita minta tolong sama yang ahli tuh biar hujannya ditunda dulu gitu kan. Nah, kalau nggak salah dulu yang nyari Afik sama siapa gitu. Nah, cuman kita tuh inisiatif buat cari pawang hujan. Nah, ketemulah bapak-bapak yang juga sebagai orang pintar itu. Yang malam yang barusan tadi gue ceritain kan. Nah, dialah kemudian yang bantuin manggil temennya yang masang tuh. Nah, tapi benar kejadian kok. Benar-benar kejadian. Jadi pas kita nyabut lidi, kalau nggak salah itu lidi apa gitu kan, langsung hujan deras. Tapi acara kita nggak ada tuh. Pas kita cabut langsung hujan deras. Dan itu inisiatif teman-teman lah biar lancar kan. Tapi waktu itu siapa yang nggak, kurang tahu kan. Cuman informasinya itu dari Mas yang dukun itu. Ya katakan dukun lah kira-kira. Ya percaya kita, tapi yang waktu itu astagfirullahaladzim. Ya. Percaya waktu itu kan. Kejadian loh, bener loh. Ya gue waktu itu nggak percaya sih, Wal. Pas lu bilang itu baru gue kayak anjir,
awal benar atau enggak nih gitu loh. Emang waktunya mungkin hujan aja gitu. Itu gue gak Ya, percaya. sempat gitu juga kan, udahlah nggak usah ini gini-gini kan, tapi ya kita coba aja daripada misalnya kegiatan kita ada halangannya. Iya, iya. Tapi bener, Pak, kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya seputar ini, masih ada pertanyaan lagi nggak? Oh, kayaknya udah cukup deh. Nah, ntar, Nah, gue simpulin dulu deh. Nah, jadi kesimpulan, nanti aja gue simpulin ya. ntar lah, emang sampai jam berapa sih ini? Udah, nantilah selesai kita aja lah. Tuh kata si RT tuh, dia nyabut sendirian di pojok lapangan jam 1 malam tuh, langsung hujan, beneran. Yang gue ingat hujan tuh waktu Jadi itu, yang gue ingat ya, emang hujan setelah kita acara. Kenapa? Yang gue ingat itu adalah waktu itu gue balik ke Bukit Harapan, hujan-hujanan. Bener itu. dan gini, semua udah selesai kan? Enggak, masih ada beberapa tenda kan yang nggak balik waktu itu, kalau nggak salah ya. Ada satu deh, yang besar. Itu kena hujan semalaman. Tapi ya itu kata si Untung juga badai itu. Iya, iya. Untung. Nah, Terus? gue mau cerita dikit nih, Wan. Maksudnya Oh. seputar antara gue sama Sebatik ya. Nah. Jadi kan ceritanya nih, apa namanya, mulai dari pengabdian ini kan, niatnya mengabdi di Sebatik. Dulu kan nggak KKN, apa istilahnya, gue hitungannya nggak KKN dulu kan, nggak KRS-an. Terus teman-teman kan kalian semua kan support tuh, bilang ayolah berangkat aja nggak apa-apa. Nanti misalnya kita lihat hasilnya aja gitu. Ya udah, beraniin diri berangkat. Nah, jadi dulu tuh berangkat tanpa ada jaminan bahwa kalau aku pulang ini bakalan jadi KKN nih, istilahnya bisa dapat nilai nih. Ya udah berangkat aja, karena ada kalian semua kan, sekalian cari pengalaman. Nggak pernah nyangka men, sampai pulang dapat nilai A, bonus juga selesai KKN, dapat jodoh lah kan. Kemarin baru ke Sebatik kan. Banyak yang berubah, anak-anak itu udah pada besar. Oh iya, Wal? Udah pada besar. Gue jujur lah, gue pengen ke Bukit Harapan lagi ya. Karena di situ salah satu momen terbaik gue waktu kuliah gitu loh. Bagi gue ya. Walaupun bener. Kayaknya selama kuliah tuh yang paling berkesan tuh KKN deh. KKN 50 hari itu kalau mau diceritain kadang ya nggak sampai lah waktunya kalau mau dicerita sih. Iya, bener. Banyak banget ceritanya. Mulai dari lu pasti rindu Sungai Nyamuk, ke Balen, apa semua kan. Iya, benar. Nih teman-teman, kita tuh kalau dulu tuh, kalau sekarang jalan gimana? Lancar jalan, bagus jalan? Kalau jalan udah bagus semua keliling. Malah gue bingungnya tuh men, Sebatik tuh selalu dapat anggaran yang besar untuk pembangunan. Jalannya tuh udah bagus banget. Keliling lagi. Cuman ya gitu, di Sebatik itu ada yang datang, ada yang pulang. Ya orang kayaknya masih Haji Andeng juga. Cuman Haji Andeng ini udah nggak terlalu ramai lah ke Balen kayak dulu, karena udah banyak orang yang buka toko kan. Terus ada juga yang jauh lebih murah. Kalau dulu kita sering ngobrol ke Balen, kalau sekarang kayaknya udah enggak deh. Udah banyak sih toko yang buka soalnya. Jadi lu kalau ke Sebatik lagi, sekarang udah ngubungin gua kan? Iya. Sekarang kalau Sebatik ada lu ya, Mal ya? Iyalah. Nggak ada orang lain lagi. Gue dulu kan pernah ke rumah lu ya waktu di Wajo ya. Terus waktu gue keliling. Oh iya bener ya. Nah, yang waktu lu ekspedisi keliling Indonesia itu kan? Ya, kan gue ke rumah lu tuh. Nah, gue pernah juga nggak ke Tarakan. Waktu itu pengen ke Sebatik sekalian habis keliling Indonesia gitu loh. Pengen ke Sebatik gitu. Habis itu anjir kata gue gitu kan, ya kayaknya nggak bisa deh kayaknya gitu loh. Padahal gue pengen, beneran. Gue pengen nyebrang dari Sebatik. Jadi lu nggak jadi ke Sebatik waktu itu? Nggak jadi. Gue rencana gue tuh sekalian, rencana gue kan habis dari Tarakan ke Sebatik, nyebrang ke itu Malaysia, kata gue gitu. Gue pengen naik gunung itu, Kinabalu rencananya, kata gue gitu kan. Anjir, pas itu tuh nggak memungkinkan, uang habis bro. Uang habis di jalan. Wan, gue masih mau nanya sesuatu deh, Wan. Apa ya? Dulu di posko Bukit Harapan itu ada siapa aja ya? Coba sebutin dong. Gua, Maista, Tung, Sigit, Desmai,
Desmai, Niki, Angga, Angga, Vale, 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 Lukman, sama lagi Ika. si Ika. Berapa 10 orang orang dulu? bro, tiap hari mandi pakai air hujan anjir. Oh, oh 10 orang. Kalau kita dulu kan 14 orang di Sungai Limau. Ya. Mm-mm. Gue salah satu hal paling berkesan gue tuh adalah kayak itu kan dulu gue pernah ya jalan sama Maisa kan. Sama Trisno lagi Trisno. Nah Trisno lupa anjir, lupa guntung. Nah salah satu hal paling berkesan itu adalah waktu itu gue ke Bendungan sama Maisa cerita. Biasa main-main kencang jarak sunset ceritanya gitu loh. Main-main ke dalam Bendungan. kan. Bendungan ada di Sebatik. Ya nggak jadi. Nggak ada bendungan di Sebatik mah. Tanya Untung, ada. Ada bendungan. Di mana bendungannya? Di dalam Bukit Harapan itu. Tapi nggak selesai. Oh, nggak tahu sih kalau di Bukit Harapan. Nah, habis itu gue pergi sama Maisa berdua tuh. Pergi sama Maisa kan. Pas kan itu jauh dari perumahan bendungan itu di pedalaman lah. Motor kan, motor Pak itu. Motor gitu. Pas sampai di apa namanya? Pas sampai di bendungan tuh bensin habis, bro. Habisnya. Bensin habis. Terus. Habis itu. Enggak, masalahnya kalau ngebayangin bensin habis di Bukit Harapan, itu kan jalurnya nggak datar ya, Wan. Bukit Harapan tuh anjir, lu bayangin di pedalaman, di hutan, di bendungan. Kayak dorong kerbau kan? Iya. Ya Allah, kita telepon si Untung. Anjir. Nggak ada sinyal coy, nggak ada sinyal gitu loh. Untung kan kita keliling lagi, habis itu ada sinyal, telepon Untung sama Sigit, datang langsung sama Sigit kan, langsung marah-marah mereka, anjir goblok katanya gitu kan, kalian kalau nggak persiapan dulu katanya gitu. Untung masih sore itu tuh anjir, itu paling berkesan itu gue masih kebayang otak gue tuh si Untung marah, Sigit marah masih banyak yang otak gue anjir, seru banget kayak gitu. Terus seru banget lah. Menyenangkan bagi gue hal gitu tuh. Terus iya, gue juga pernah ngalamin ngabisin bensin. Ya, wah gila sih orang. Iya. Wah, coba deh kalau yang Bumblebee bro. Kenapa tuh? Ceritain tentang Bumblebee gue itu. Kalau lihat kondisi Bumblebee sekarang kasihan sih Wan. Bumblebee sekarang ada di depan bengkel Sabindo yang tempatnya Bang Nurdin. Itu nggak keurus. Dan Pak Mardin itu apresiasi ya sama teman-teman KKN UMY karena yang memberdayain Bumblebee waktu itu meskipun nggak dipakai buat ngambil sampah itu kan bantuan dari dinas lingkungan hidup ya waktu itu ya. Nah tapi kita minimal jadi ikon lah, Bumblebee itu jadi ikonnya teman-teman waktu itu dan cuman Sungai Limau kan yang punya. Jadi kita dulu terkenal. Nah waktu itu kan kalian juga sering naik Bumblebee tuh. Udah kalau misalnya dapat tanjakan ya udah lompat terus dorong. Ada sih video-videonya kan, yang mau lihat buka aja video-videonya di GBN di YouTube-nya tuh. Nah buat teman-teman Bumblebee itu adalah mobil bak sampah ya Wal ya. Mobil bak sampah. Roda 3 kan? Gitu loh. Terus kita tumpangin kita keliling. Anjir mantap bro. Dan yang anehnya itu, Wan, kok cuman si Miko yang bisa memperbaiki Bumblebee itu? Di tangan orang sekarang nggak ada apa-apanya tuh Bumblebee. Bannya lepas, udah pokoknya nggak bisa jalan. Dan si Miko nih baru datang langsung disentuh. Wah gila sih si Miko. Memang dia tuh lambat selesai kuliahnya, tapi cerdas tuh orangnya tuh. Miko, gue respect lah sama Miko lah, mantap Miko. Iya. Ada si RT juga nih yang paling setia nih sama si Untung nih. Gira sih ini benar-benar pengabdi nih. Ini Rian Patu orang KKN apa ya? Siapa? Udah biarin aja. Nanti kita cerita aja lah. Nah, ini lagi Wal. Habis itu tuh ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Sekolah Tapal Batas tuh sekarang gimana, Bang? Sekolah Tapal Batas sudah pindah di Jalan Sinta masuk ke dalam, tapi gedungnya udah bagus, udah besar. Kalau misalnya kita kalau kita tengok dari Bukit Harapan ya, udah keren sekali lah. Cuman ya itu. Wow, kemarin ke Bukit Harapan nggak? Ke Bukit Harapan? Keliling Sebatik kok kemarin, keliling Sebatik. Lu Bukit Harapan, anjir serius? Iya seriusan, ke Bukit Harapan, keliling Sebatik lah semua.
keliling mau lihat kayak apa sih sekarang sebatik. Dan Bukit Harapan jalannya udah bagus, Wan. Kan kemarin ada yang kerjain kan di situ yang dari Adikarya kan. Tapi sayangnya kondisi tanah di sana itu labil, jadi longsor. Jadi kayak jalan betonnya tuh gantung. Nah, betonnya utuh, cuman tanahnya nggak ada gitu. Jadi rawan kalau misalnya lewat kendaraan besar tuh bahaya. Tapi jalannya udah bagus. Tapi sekarang masih, gue kangen Bukit Harapan, beneran kangen gue. Nggak ada yang berubah, Wan. Bukit Harapan gitu-gitu aja, rumah-rumah warga paling kalau ada nambah 1-2 deh. Nggak ada yang berubah. SMP sama sih kayak Sungai. Kalau SMP ya, kalau SMA udah pindah, yang SMA di Haji Kuning udah pindah ke Sungai Limau. Jadi Sungai Limau sekarang tuh lumayan udah rame lah istilahnya karena ada aktivitas sekolahan kan. Iya. Tapi gue pribadi selalu terkesan sih dengan Sebatik sih. Salah satu memorial paling bagus dalam ingatan gue tentang masa kuliah gitu. Bener sih. Iya. Makasih ya untuk lu yang kemarin anjir Sebatik Manggaran. Well, gue pas gue lu cerita mau nikah sama si Septi orang Sebatik, anjir jadi juga juragan sawit Sebatik kata gue gitu. Gue juga nggak nyangka sih, Wan. Maksudnya bisa istilahnya dari dulu kan mungkin ya inilah jawabannya, kita berangkat ngabdi dapat bonus. Dan cuman kemarin kan istilahnya dari beberapa KKN ya cuma gue. Dan KKN terakhir kan kemarin di Liambunyu sempat ketemu, mereka datang ke nikahanku sama kepala desanya, lengkap tuh satu posko berapa posko ya mereka, pokoknya satu angkatan dia datang semua tuh. Ngomong-ngomong KKN sekarang, gue nggak terlalu aktif dengan KKN sekarang ya, dengan anak-anak yang sama sih gitu. Mereka ada kegiatan apa sih, Bang? Lihat kayaknya sih masih ada kegiatan seni budaya. Masih sebenarnya KKN di belakang kita berkembang sih, Wan. KKN mereka tuh kayak lebih aktif gitu kan. Mereka juga programnya bagus-bagus. Kalau masalah seni, kalau kulihat kemarin mereka nih bagus-bagus programnya tuh. Kayak ada pensinya juga kan. Ada pensinya mereka? Ya, mungkin mereka pas perekrutan, kalau aku sih jarang aktif di perekrutan. Cuman kayaknya teman-teman udah bagus lah cara merekrut. Cuman kan kemarin ada pandemi juga nih, tapi salut buat angkatan terakhir nih, bener-bener mereka tuh berjuang kan sampai masih bener bisa nyampe di Sebatik, dan ya itu pasti perjuangannya berat banget. Iya sih, gue pribadi terima kasih sih untuk kakak-kakak yang kayak angkatan pertama yang mencetus KKN Sebatik ini loh. Iya, benar-benar gitu loh, yang bikin bikin memorial tentang kuliah gue menyenangkan gitu loh, walaupun dulu tuh di Sebatik tuh kita kayak anjing. Ya. Makanya gue tuh berhutang budi, Wan, sama GBN. Apapun itu ya, maksudnya ada masalah apa dan sebagainya yang udah lalu-lalu, tapi kalau boleh jujur gue ini berhutang budi banget sama GBN karena GBN jalan gue untuk selesai kuliah pun jadi mulus kan, kenal sama orang-orang tertentu, terus kenal kalian ini orang-orang hebat, dan ya sisanya ya dapat bonus juga kan. Gue nggak percaya sih, rencana Allah tuh gitulah. Ya buat teman-teman GBN yang sekarang gitu loh, makasih banyak ya kalian masih melanjutkan tahap estafet kita gitu loh. Dan terima kasih sekali buat GBN batch pertama yang telah mencetus. Makasih kakak-kakak, bro. Semangat, bro. Terus, tapi kayaknya lebih seru lagi nanti. Soalnya gini, dengar-dengar kita kan udah nggak di Sebatik lagi. Mungkin kita akan ada musyawarah besar-besar nih buat nentuin kira-kira GBN mau kemana lagi. Kan jangan sampai GBN istilahnya stagnan lah. Minimal kita ini selalu ada perkembangan, terus kira-kira kita mau kemana lagi, ayolah. Kalau perlu 100 tahun kemudian GBN ini masih ada. Biar kita juga nanti dikenang kan sama yang... Ya udahlah. Pokoknya ya buat teman-teman. Wah, kayak udah 1 jam kita ngobrol, Wal. Nanti ya. Iya, lu datanglah. Wan, datanglah ke rumah gua lagi, Wan. Anjir ya, Wal. Mantap, Wal. Lu nanti rencana kemana? Ke depan gimana nih? Mau balik ke Jawa atau stay di Wajo? Kemarin baru daftar CPNS gue di Tanah Tidung sih. Tesnya di Tarakan. Rencananya kalau ada rezeki pengen ke Kalimantan, Wan. Gue pengen bener-bener kalau ada rezeki di Sebatik juga nggak apa-apa lah. Lanjutin pengabdian. Tanah Tidung dekat Akmal dong? Ya, Akmal juga ya. Bahkan Akmal itu ternyata orang hebat loh. Kemarin aku tes di Tarakan banyak yang kenal loh. Anak-anak Malino kenal semua sama si Akmal. Ngeri. Iya benar. Ya Wal, gue dimanapun lu berada, sukses ya Wal ya. Septi di mana sekarang? Amin, lu juga lah. Sama teman-teman juga. Septi di mana? Kenapa?
Septi di mana sekarang? Septi. Ya. Itu di Septi. Itu dia. Ya Allah, Septi. Hai Septi. Ini Tuh. rumah, Dia dari tadi ada, cuman gak mau muncul aja dia. ini rumah lu, Wal? Di Wajo. Malu dia. Enggak, di Wajo nih, di rumah nenek gua. Jadi salam buat bapak lu ya. Makasih dulu udah ngasih Siap. gue tumpangan gitu. Tinggal di Siap. rumah lu Wah. hari. Anjir. Datang lagi ke Sulawesi. Selalu terbuka lah. Sekarang kampung gua udah 2. Apa tuh? Batik sama Wajo kan? Iyalah. Ya Wal ya. Ya gue simpul dulu lah. Nah, gue simpulin dulu apa namanya? Talk show pertama kita tuh adalah salah satu batch kedua di Generasi Batik Negeri KKN di Sebatik. Kita tuh tergabung dalam divisi seni budaya Wal ya. Nah, terus sebelum itu kita persiapan kita sebelum berangkat ke Sebatik itu adalah menyiapkan beberapa kegiatan seni budaya. Di antaranya pentas seni di Taman Budaya Wal ya, sama di komunitas kampung gitu loh. Habis itu kita siapkan kita seni di program kita di Sebatik. Kita mengadakan beberapa program di sekolah-sekolah. Habis itu terakhir kita mengadakan pentas seni namanya Sebatik apa? Saudara Sebatik Festival. Saudara Sebatik Festival. Nah, itulah teman-teman rangkuman kegiatan talk show dari Sebatik Generasi Batik Negeri hari ini yang berjudul dengan seni budaya. Udah Wal, gitu aja Wal ya. Wal, siap, thank you ya, Wan. Thank you udah undang. Sampai ketemu lagi Wal ya. Oke. Siap. Assalamualaikum Wal. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih, Bro.